Hai guys, kita lanjutin cerita ya. Aku kalau habis makan mesti ngemut permen guys. Kayak enak-enak gimana gitu. Dulu nih ya, sedikit cerita emak aku. Semenjak aku inget nih, kalau habis makan itu emak aku tuh ngerokok guys. Itu satu batang itu dia selapin di genteng, kan dulu genteng itu rumah genteng gitu. Dia selapin di genteng guys. Itu satu batang itu bisa sehari. Habis makan ini gini gitu guys. Aku ngeliatin aja, cuma nanya, enak enggak mak? Enak katanya gitu. Dan alhamdulillahnya tuh guys, anak ceweknya nggak ada yang nurun guys. Untungnya tuh aku juga nggak bisa terima rokok itu. Tapi kalau habis makan nih ya, sejak di sini aja ya, makanya aku punya nyetok permen. Kalau habis makan ini satu gitu, sembarang, entah permen manis entah permen kecut, pokoknya permen aja. Udah satu ya udah cukup. Nih kita kembali ke cerita nih. Ceritanya kan itu aku panggil ama aku jailangkung ya, karena jalannya itu mesti dituntun, dipegangin. Kalau nggak dipegangin guling guys, jadi kayak jailangkung gitu. Nah itu jailangkung sama si bandot tua itu udah kayak air sama tekonya kali ya. Hari-hari ketemu, kalau bandotnya itu masih kerja kayak semacam 1 hari 3 shift gitu loh guys, di toko aksesoris yang buat belanjanya turis-turis ke Singapura gitu kan. Cineton itu belakang lampu merah ke sana kan ada pasar malam gitu ya, jadi rame turis-turis ke sana. Dia tuh CS tuh hari-hari ketemu sama bandot, sama temen-temennya, sama aku juga, karena rumah itu bagi jailangkung itu cuma buat tidur. Bangun tidur, kadang aku masih tidur guys, dia tuh udah bangun, udah mandi, udah sisiran, udah wangi. Ntar aku tuh matanya ketip-ketip ngintip dia. Dia bilang, hai me cicuang oh, nah gitu. Bilang gitu. Udah, aku bilang bangun ini, udah cepetan katanya. Aku bangun, salin, dandan, jalan lagi guys. Nah dari apartemen ke Entusi itu, ke Plaza itu, kalau jalan normal mah 5 menit juga nggak nyampe ya guys. Karena jalannya jailangkung keyep gitu, kayak kita giring gitu aja, giring yuyu ya. Jadi lama, jadi bisa nyampe 15 menit sampai 20 menit guys. Nah, jadi nyampe situ itu kalau bandotnya nggak shiftnya nggak malam ya, itu udah nungguin di situ. Maksudnya kalau shiftnya nggak sore gitu, nungguin di situ. Teman-teman ceweknya banyak itu pada ngerumpi lah. Itu kan daerah Cineton situ turunannya Plaza Entusi kan, itu ada tempat buat ngerumpi guys. Di situ juga banyak anak Indo guys, ada di lantai atas aku, ada di istilahnya di apartemen sebelah gitu. Nah singkat cerita, aku tuh seminggu jadwalnya tuh jailangkung itu 3 kali tusuk jarum guys. Tusuk jarum, terus kalau ke rumah sakit sebulan sekali, kadang 2 kali ya guys. Nah di tusuk jarum itu banyak banget ketemu anak Indo guys. Ada orang India gitu lah ya, cowok India, ada yang security di situ keturunan Bangladesh lah, apa banyak tugas anak-anak Indo juga. Kan tusuk jarum tuh banyak waktu, jadi pasiennya cuma masuk 1 jam dan dia ditusuk jarum, aku di luar nungguin gitu. Itu kita kenal banyak temen cewek guys, ada yang nasibnya kurang beruntung, majikannya jahat, sampai kurus guys, sampai matanya tuh sampai pada jeruk banyak. Dan aku kalau ketemu orang kayak gitu suka janjian hari kapan lagi ke situ aku bawain makanan guys, karena kan makanan di aku banyak, udah hari-hari itu jailangkung beli belanja. Terus juga itu si bandot tua juga kayak apa ya, kayak aku dibikin kelinci percobaan gitu guys. Makanan itu kalengan, dus-dusan udah numpuk aja guys. Makanya alhamdulillah guys, aku di Singapura itu rajin puasa guys. Aku puasa
seminggu tuh 3 kali. Hari lahir aku Senin sama Kamis guys, itu 3 tahunan lah ya, 3 tahun lebih aku bertahan dengan keadaan begitu guys. Bukan niat apa ya, bukan niat istilahnya punya ilmu apa, aku ingin badan aku tuh nggak begini guys. Karena kan aku ngurus Jailangkungnya kan hobi belanja, gemar belanja ya. Nah, dia kan yang makan sedikit, aku yang banyak. Terus ditambah itu temennya Jailangkung udah nganggap aku, dia bilang dia punya cucu, punya anak di Amerika semua gitu. Jadi kamu jangan berprasangka apapun ke aku, dia bilang gitu. Kita bisa ketemu di sini, aku ngelihat kamu makan, lihat kamu sehat, lihat kamu ketawa, aku udah seneng, Bandot gitu. Tahu. Dan orang-orang di situ juga pada tahu istilahnya Bandot deketin aku begitu tuh udah oke aja. Kalau misalnya Bandotnya itu datang aja, dia kan tubuhnya tinggi guys, mantan polisi gitu. Tadi udah 85 aja, kekar tubuhnya tuh masih terasa gitu. Kalau udah lihat tuh Bandot nongol, itu orang-orang tuh pada lele ketawa tuh dia takut ya. Aku ngira aja biasa aja. Ntar tuh Ama katanya, aku mau bawa si Eni itu makan KFC, aku belum makan, mau temenin makan, bawa aja, bawa katanya. Itu dukung banget sama, karena dengan begitu kan si Bandot kan traktir aku, otomatis di rumah nggak makan dong. Ada tanda kutip istilahnya apa, pengiritan. Tapi Bandotnya ngerti, ntar kalau dia habis makan apa, beli apa, dia pasti bawa dibungkus buat Ama gitu loh. Nah, jadi dia deketin aku, jadi amanya tuh dirangkul sama dia, itu pinter banget. Nah, kita kembali ke rumah sakit lagi guys. Di rumah sakit itu aku kenal dengan cewek ya, bodinya kayak aku, bulat, pendeknya sama guys, rambutnya brekele kayak aku kalau ini brekele ya, kalau panjang hitam banget guys, hitam tuh hijau enggak. Udah gitu mukanya jerawatan, dongos. Aku kalau perempuan juga guys, kalau melihat yang cantik aku bilang cantik, dan aku suka yang cantik gitu. Udah gitu guys, angkuh gitu loh, sok pinter bahasa Inggris, itu pakai celana pendek guys, nggak kasarnya, ke bokongnya kelihatan aja tuh kemana-mana gitu. Pendek banget dengan bajunya seksi gitu, badannya kayak aku bulat. Kalau aku kan nggak berani guys, tangan aku ini gede-gede, jadi nggak berani aku pakai lengan pendek. Tapi kalau pakai celana sedengkul apa ya is oke lah gitu. Tapi untuk masalah pakaian Jailangkung no problem sama aku ya. Nah itu cewek itu aku panggil Cece karena lebih tua dari aku ya. Aku saat itu umurku 40 ya. Dia ada 45 ya. 45, 44 yang gitu deh. Nah gitu. Itu teman-teman juga biasalah kalau ketemu teman suka gosip ya. Aku nggak suka sama si Cece itu, tapi aku nggak bilang nggak suka. Dia sering deket sama aku kalau pas ngantri ngambil tiket. Nah itu si Cece itu curhat sama aku kalau dia udah tunangan di sini, dia kasih unjuk cincinnya, dia kasih unjuk istilahnya itu pemberian pacarnya, kalung lah, gelang lah, handphone lah, cincin, semua dikasih tahu. Kalau dia malam ini mau dinner gitu. Dalam hati nih aku bilang, kok Tuhan itu adil banget ya, sayang banget sama dia gitu. Dengan nilai minus gitu ya, bukan menghina dari fisik, minus dari aku kok dikasih kelebihan punya tunangan orang sini sih gitu. Kenapa kok aku enggak gitu loh. Padahal orang tergantung niat ya, kemana-mana juga. Tapi salahnya itu si Cece itu tidak kasih tahu ke aku guys, kalau tunangannya tuh ini gitu loh. Aku juga nggak mau kepo ya. Aku cuman respon, selamat dong kalau majikan kamu responnya baik ya. Majikan aku udah baik kok, tunangan aku sering main ke rumah aku. Kalau mau jemput aku juga main ke rumah aku, bla 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 gini. Nah itu cerita udah anggap angin lalu aja ya, kita ketemu. Nah suatu saat Jailangkung lagi tusuk jarum guys, itu si Bandot itu telepon aku. Jailangkung udah masuk ke ruang tusuk jarum. Ini kamu di mana?
aku lagi di rumah sakit nih, tusuk jarum mama. Nah kebetulan apartemennya Bandot itu kelewatan dari rumah sakit. Sebelum rumah sakit apartemen dia dulu gitu. Nah udah gitu, sarapan belum? Belum, aku bilang gitu. Itu ke warung Malaysia yuk, kamu kan suka nasi Malaysia katanya. Kita beli. Aku bilang, kalau makan di situ aku nggak mau amanya mau keluar nih. Ya udah nggak apa-apa dibungkus katanya gitu kan. Nah dia tunggu aku di warung Malaysia guys, itu pintu anginnya masya Allah. Tunggu Malaysia guys. Nah aku ke situ kan, ke situ tuh aku mah yang gandeng tangan dia, gelayutan di pundak dia, kan dia tinggi banget guys. Aku mah udah biasa, depan ama juga begitu gitu loh. Itu si Bandotnya kadang ngusek-ngusek ini kepala aku gini terus gitu. Is okay gitu loh, toh cuma segitu-gitunya doang. Dengan begitu aja itu Bandot udah senangnya, udah berbunga-bunga guys. Nah pas aku lagi gelandutan di pundak dia tuh begini gitu aku. Nah si Cece itu keluar guys dari dalam, nggak taunya dia lagi sarapan. Kita nggak merhatiin dia berapa lama ada di sana, nggak merhatiinnya. Dia keluar, aku fokus dengan lihat-lihat menu makan ya. Aku cuma nanya gini, lagi sarapan Cek? Iya katanya. Ya udah, aku nggak fokus loh lihat muka dia. Nah si Bandot ini bilang katanya, kalian kenal ya? Iya kenal, sering ngobrol di rumah sakit. Aku jawab tuh si Cece nggak jawab. Oh ya udah katanya, kalau kamu lagi makan aja lanjutin masuk. Nah si Bandot bilang begitu. Nah si cewek itu masuk tuh si Cece-nya. Udah tuh beli sarapan, aku dibungkus, si Bandot juga dibungkus. Sebelum pisah sama aku, nah si Bandot itu ngerangkul aku. Dia kan tinggi guys, jadi kepala aku tuh cuman segininya dia nih. Nah dia apa namanya, dia cium ini aku sambil kusuk terus sama muka dia. Aku ya ketawa aja, aku sambil jorongin badannya. Udah pulang lah, aku mau pulang, aku bilang gitu. Aku mau ke ama. Nah aku balik lagi ke ama guys. Ama belum keluar dari tusuk jarum, dokter belum panggil aku ya. Aku asik dong dengan handphone aku, dengan Facebook aku, gini gitu. Gak lama itu si Cece datang. Dia banting badannya, aku puk gitu guys di kursi itu guys. Aku kamu Cek, udah sarapannya? Tanpa aku matanya berpaling merhatiin dia, aku tetap dengan handphone aku. Di situ si Cece nanya, katanya, kamu kenal tuh sama cowok itu? Kenal, aku bilang. Aku jawab dengan polosnya gitu loh ya. Dengan polosnya, karena aku tidak tahu apa yang akan dibicarakan si Cece. Aku malah berbalik tanya, kamu kenal juga Cece sama si Bandot? Aku bilang Bandot ya. Aku terus terang bilangnya Bandot. Kenal sama si Bandot, baik loh Cece orangnya. Diam aja tuh si cewek. Terus dia bilang, sambil kasih unjuk handphonenya dia bilang gini, ya itu tunangan aku katanya gitu. Aku kaget dong, aku yang duduk ini langsung sontak berdiri, aku perhatiin muka dia itu guys, muka dia udah kayak singa mau nerekam. Itu mukanya yang hitam itu menggunuk guys. Kalau dianimasikan kartun itu kupingnya udah ngebul. Dengan marahnya, dengan gregetnya gitu, dia bilang ini tunangan gua, dia bilang gitu. Aku bengong, harus tunangan siapa? Aku bilang ini katanya, ini orangnya kan, dia kasih unjuk di handphone yang ada fotonya. Iya, aku bilang, nah ini tunangan gue yang aku ceritain ke lu katanya. Ini cincinnya gue udah tunangan bla 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 bla. Ngomongnya ke barat ke timur. Aku dengan polos, antara polos dan bego gitu. Aku cuman diem aja. Ya aku nggak tahu, aku bilang. Nah itu Bandot bilang ke aku nggak punya pacar, bilang ke Ama juga nggak punya pacar. Nah aku mana aku tahu, aku bilang kamu telepon apa sendiri, aku bilang gitu kan. Telepon tuh dengan itu yang dongosnya itu udah nambah mancung 3 cm guys. Ditelepon tuh si Bandot ya, nggak diangkat, dan dia juga udah mengira pasti kejadian ini ya. Nggak diangkat. Terus coba kamu lu telepon deh tuh katanya cowoknya. Nah aku telepon juga nggak diangkat. Aku bilang nggak diangkat Cek, aku bilang tuh. Dia tuh kepalanya udah kayak api membara guys.
aku. Dan aku tanggapin dengan santai aja ya guys. Dia udah ngecaprok, aku diem guys, mau ngecaprak apa bodoh dia, aku bilang. Sampai dia bilang, gua mau batalin pertunangan gua, katanya. Gua mau balikin semua emasnya, mau balikin handphonenya. Aku cuma menjawab, itu sih urusan kamu sama bandot, aku bilang gitu. Jangan bawa-bawa aku, kalian selesaiin sendiri. Dan aku sama bandot, aku bilang gini nih, aku nggak ada apapun. Kita sekedar istilahnya enjoy aja, happy begini. Dan itu juga ama aku juga tahu. Dan aku sama dia paling berapa? 3 bulanan ya ada deh, belum kayaknya. Belum 3 bulan, aku bilang. Kalau dia minta nomor telepon aku sudah lama, udah setengah tahun yang lalu, cuman aku nggak respon gitu. Dia udah gitu guys, sudah ngecaprak segala-gala, dia langsung jalan itu kayak benci banget gitu loh. Aku ya tarik nafas dalam-dalam gitu ya, walau setidaknya aku juga bete juga loh ya, aku disudutin gitu. Udah tuh guys, masalah itu udah istilahnya udah tutup ya guys ya. Nah udah tutup masalah itu. Nah itu si Rai bandot itu guys, bandot yang mau ujur itu. Setelah kejadian itu tidak nemuin ama, tidak nemuin aku juga seminggu. Nah terus terang kan ama bete ya guys. Nanyain, kok aku hari-hari itu katanya kamu marahan ya sama bandot ya, katanya. Kok dia nggak ada datang, nggak ada telepon, katanya gitu. Hari ini dia pasang nomor apa? Wah udah cerewet banyak gitu. Aku nggak tahan dengerin si Jelangkung cerewet, aku ceritain. Kalau si cewek yang dongos itu kamu tahu nggak? Dan Ama juga tahu si cewek itu ya. Ya Ama selalu bilang, aku nggak suka itu cara pakaiannya, udah jelek, norak, katanya gitu kan. Aku cerita semuanya dan Ama malah ketawa. Dia ngekek aja guys. Dia bilang, bodo amat deh. Dia mau pacar 5 kayak mau punya pacar 6 kayak. Selama dia baik sama kamu toh kita nggak ngapa-ngapain, katanya. Udah biarin aja, kamu gak usah marahin si bandot, katanya gitu. Nah si Ama itu malah mendukung guys gitu. Lucu ceritanya tuh. Lanjut nanti karena durasinya gak amin guys, gak amin. Daripada ntar video hilang gimana ya, kita ceritanya berlanjut aja ya.